Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Nanda dengan NIM 2002100024. Saya berasal dari kelas 1A Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan mengenai pengawasan dalam manajemen. Pengertian dari pengawasan. Pengawasan merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama ada jenis pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dijalankan oleh orang maupun badan yang terdapat pada lingkungan unit organisasi atau lembaga yang berhubungan. Sedangkan pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dijalankan oleh unit pengawasan yang terdapat di luar organisasi atau lembaga yang diawasi. Yang kedua ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilaksanakan. Yang ketiga ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau pengawasan dekat merupakan pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif atau pengawasan jauh yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Yang terakhir ada pengawasan kebenaran formil, yaitu merupakan pengawasan menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material tentang maksud dan tujuan pengeluaran. Fungsi-fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan sebagai penilai apakah setiap unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup, memadai dan dilakukan secara efektif. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, yakni untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengawasan menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijakan dan perintah, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Tahap-tahap pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan. Yang kedua, meneliti hasil yang dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menetapkan perbedaannya. Yang keempat, memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif. Jadi kesimpulannya yaitu pengawasan merupakan proses mengamati suatu pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas organisasi untuk menjamin supaya seluruh tugas yang sedang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya, serta memberikan nilai, analisis, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga yang telah diteliti. Sekian dari penjelasan materi saya tadi mengenai pengawasan dalam manajemen. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menambah ilmu bagi kita. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.